Gerakan beli produk Kanada, cara hambat laju dagangan asal Amerika. Perang dagang antara China dan Amerika merembet ke kekuatan militer. Tarif dagang Donald Trump justru merugikan Amerika, bumerang bagi ekonomi Amerika Serikat. Halo Sobat Pojok, berikut 3 berita terpopuler yang kami rangkum di channel YouTube Pojok Negeri Media. Berita pertama, kebijakan pengenaan tarif yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memicu peralihan konsumen Kanada dari produk Amerika Serikat. Pembeli di Kanada semakin mencari produk buatan lokal, hingga membuat beberapa pesanan ekspor jeruk dan minuman Amerika Serikat ke Kanada harus dibatalkan. Kebijakan pengenaan tarif yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat atau AS, Donald Trump, telah memicu peralihan konsumen Kanada dari produk AS. Pembeli di Kanada semakin mencari produk buatan lokal, hingga membuat beberapa pesanan ekspor jeruk dan minuman AS ke Kanada harus dibatalkan. Mengutip Reuters, Selasa 1 April 2025, gerakan beli produk Kanada telah mengirimkan gelombang kekhawatiran baru bagi perusahaan-perusahaan AS yang menjual produk mereka di rak retail Kanada. Pembuat popok yang berbasis di California, Parasolco, misalnya, telah bekerja sama sejak Januari dengan distributor untuk memperluas penjualan popok dan tisu bayi ke pengecer baru di Kanada hingga ke toko serba ada. Namun, pada awal Maret, distributor menghentikan pengerjaan kesepakatan itu karena meningkatnya sentimen anti-Amerika di Kanada. Penataan ulang rak-rak retail di Kanada menggambarkan dampak konsumerisme patriotik di negeri pecahan es tersebut, yang pernah mengimpor hampir 350 miliar US dollar produk dari Amerika Serikat pada tahun 2024 lalu. Serangan Presiden AS Donald Trump untuk mencaplok Kanada, penerapan pungutan sebesar 25% pada baja dan aluminium dari Kanada, serta ancaman untuk mengenakan pajak pada semua impor lain dari negara tersebut, telah memicu seruan di antara banyak pembeli Kanada untuk menghindari produk buatan AS. Parasol yang menjual produknya terutama secara daring dan ditarget, bahkan memutar otak dengan berupaya memberi label pada kemasannya dalam bahasa Prancis untuk para pembeli di Kanada. Gerakan beli produk Kanada bahkan tak hanya menghambat satu bisnis popok saja, tetapi juga minuman dan buah jeruk dari AS. Pada awal Maret, pembuat Jack Daniel's Brown-Forman menyebut penarikan bourbon dan whisky Amerika dari toko minuman keras Kanada lebih buruk daripada tarif pembalasan Kanada dan respon yang tidak proporsional terhadap pungutan Trump. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China makin meradang setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenakan tarif impor sampai 34% terhadap negara tersebut. Dengan tambahan tersebut, maka total tarif yang harus ditanggung China setidaknya mencapai 54%. Sang naga Asia itu pun bersumpah akan balas dendam terhadap tarif impor yang tinggi tersebut. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China
makin meradang setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenakan tarif impor sampai 34% terhadap negara tersebut. Dengan tambahan tersebut, maka total tarif yang harus ditanggung China setidaknya mencapai 54%. Pasalnya, Amerika Serikat sebelumnya sudah memberikan tarif tambahan 20%. Sang naga Asia itu pun bersumpah akan balas dendam terhadap tarif impor yang tinggi tersebut. Pemerintahan Xi Jinping mengatakan akan melindungi kepentingan negaranya dan mengutuk Amerika Serikat sebagai tindakan intimidasi. Adapun Trump menyebut hari pengumuman tarif resiprokal atau tarif timbal balik sebagai Liberation Day atau hari pembebasan sebagai negara penguasa ekonomi terbesar dunia. Dua negara ini juga memiliki kekuatan militer yang mengesankan dan menarik dicermati di tengah ketegangan yang terjadi antara keduanya. Meski perang dagang sejauh ini belum merambah ke perang fisik, menarik dilihat seperti apa kekuatan China dan Amerika Serikat yang merupakan negara paling adidaya saat ini. Laporan Global Firepower atau GFP 2025 menunjukkan bahwa secara keseluruhan Amerika Serikat berada di peringkat pertama dengan skor Power Index 0,0744. Sementara China berada di peringkat 3 dengan skor Power Index 0,0788. Global Firepower atau GFP adalah organisasi yang setiap tahun merilis peringkat kekuatan militer negara-negara di dunia berdasarkan berbagai faktor seperti jumlah personel, alutsista, anggaran pertahanan, dan kemampuan logistik. Skor Power Index yang lebih rendah menunjukkan kekuatan militer yang lebih tinggi. Amerika Serikat tetap mempertahankan posisinya di peringkat pertama dengan skor 0,0699, diikuti oleh Rusia dan China. 8 indikator perbandingan dalam laman resmi GFP, China dan Amerika Serikat masing-masing unggul sebanyak 4 indikator. China unggul dalam hal manpower, land power, naval power, dan finansial. Sedangkan Amerika Serikat unggul dalam hal air power, natural resource, logistik, dan geografi. China memiliki aktif personel yang jauh lebih banyak dibandingkan Amerika Serikat, yakni lebih dari 2 juta orang. Sementara Amerika Serikat tak sampai 1,4 juta orang. Lebih lanjut, jumlah destroyers atau naval power Amerika Serikat unggul 31 lebih banyak dibandingkan China dengan submarine yang juga lebih banyak 9 unit dibandingkan China. Sementara dalam hal mobile rocket projector atau land power, China tampak unggul cukup jauh dengan jumlah 2.750 unit. Berbeda halnya dengan Amerika Serikat yang hanya memiliki 641. Begitu pula dengan tank strength atau land power, China yang lebih banyak 2.160 unit dibandingkan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menerapkan tarif resiprokal atau tarif balasan terhadap beberapa negara partner dagang yang dinilai telah melakukan penerapan tarif kepada barang impor dari Amerika Serikat sebelumnya. Direktur Program Indef, Asia Magfiruha Rajbini, menilai tarif yang diberlakukan Amerika Serikat bisa berpotensi menjadi bumerang bagi ekonomi Amerika Serikat sendiri. Presiden Amerika Serikat atau AS Donald Trump
menerapkan tarif resiprokal atau tarif balasan terhadap beberapa negara partner dagang yang dinilai telah melakukan penerapan tarif kepada barang impor dari AS sebelumnya. Tarif balasan yang diterapkan AS berkisar antara 10 hingga 39%. Kebijakan proteksionisme AS ditujukan untuk mendorong produksi dalam negeri, lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi AS. Indonesia menjadi salah satu negara yang diberikan tarif resiprokal tersebut, yakni sebesar 32%. Sementara Cina 34%, Uni Eropa 20%, Vietnam 46%, India 26%, Jepang 24%, Thailand 36%, Malaysia 24%, Filipina 17%, dan Singapura 10%. Tarif yang diberlakukan untuk Indonesia lebih tinggi dari negara Asia lain seperti Malaysia, Singapura, India, Filipina, dan Jepang. Direktur Program INDEF, Asia Makfiruha Rahbini mengatakan, dampak tarif terhadap pasar keuangan AS. Harga saham AS turun setidaknya 3%, dan terdapat penurunan harga saham di pasar keuangan Jepang terendah dalam 8 bulan. Juga pasar saham Korea Selatan, terutama harga saham otomotif. Fluktuasi nilai tukar juga terjadi setelah tarif diberlakukan. Yen Jepang menguat terhadap dolar AS, di mana yen menjadi salah satu safe haven di tengah ketidakpastian ekonomi AS. Asia menilai tarif yang diberlakukan AS bisa berpotensi menjadi bumerang bagi ekonomi AS sendiri. Misalnya inflasi tinggi, harga barang tinggi karena tarif, hingga dapat berdampak pada pasar tenaga kerja AS. Lantas, bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia? Secara rata-rata tahunan, pangsa pasar ekspor Indonesia ke negara tujuan AS sebesar 10,3%. Terbesar kedua setelah ekspor Indonesia ke Cina. Penerapan tarif pada produk-produk ekspor Indonesia ke AS akan berdampak secara langsung pada kinerja ekspor ke negeri Paman Sam. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan negosiasi perdagangan dengan AS dengan segera agar dapat meminimalkan atau mengurangi dampak tarif bagi produk ekspor Indonesia ke AS. Kekuatan negosiasi diplomatik menjadi sangat krusial dalam memitigasi dampak dari perang dagang dengan AS. Pemerintah juga perlu mengoptimalkan perjanjian dagang secara bilateral dan multilateral, CEPA, serta inisiasi perjanjian kerjasama dengan negara non-tradisional untuk mendorong ekspor produk terdampak seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur. Lalu produk pertanian dan perkebunan seperti minyak kelapa sawit, karet, perikanan. Sehingga pelaku ekspor dan industri terdampak dapat mengalihkan pasar ekspor. Selain itu, investasi dalam kemajuan teknologi dan inovasi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, juga diperlukan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global sebagai upaya dalam jangka panjang.
Itu tadi 3 berita terpopuler di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa share, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di Top 3 Pojok Negeri Media selanjutnya.